Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sidrap. Saya Ridwan, berasal dari SMP Negeri 4 Pituriawa. Saya Muhammad Ilyas dari SMP Negeri 52 Pitui. Saya Elilinda dari SMP Negeri 2 Pituriase. Jadi kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ilyas? Alhamdulillah baik sekali Pak Ridwan. Oke, alhamdulillah. Baik, Pak Ilyas, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak hari ini dengan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dan observasi. Jadi Bapak juga tahu nanti untuk rubrik penilaiannya akan menjadi acuan saya. Jadi saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti Bapak dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bisa dipahami ya Pak? Iya bisa. Oke. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Bapak ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dalam percakapan coaching nanti saya akan menitik beratkan pada ada dua hal, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan rasa. Oke, baik. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini dua kompetensi ini, Bapak kira-kira bagian kompetisi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan di situ? Dalam coaching ini ada yang spesifik yang saya akan kembangkan, yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach yang nantinya dia bisa menghasilkan solusi baik terhadap dirinya sendiri. Oh baik, baik Pak. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Pak. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Jadi dalam hal ini indikator keberhasilan yang saya ingin tuju yang pertama adalah bahwa nantinya saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau. Oke. Baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide, solusi, dan dari coaching nanti bisa tergali dengan baik dan secara maksimal. Ya, hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke Pak, sudah ya, silakan dilanjutkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Mohon maaf Pak, apa Bapak punya waktu luang hari ini? Ada apa, Bu?
Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Bagaimana Anda ya? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Apa yang ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya, semoga Bapak berkenan dapat membantu. Dengan senang hati, Ibu Eli. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Semoga saya dapat membantu, Bu ya. Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan atau apa yang Ibu alamin sekarang. Eee, Begini Pak, banyak tantangan yang saya hadapi sebagai seorang guru, yang juga sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana saya bisa menyeimbangkan pekerjaan saya, tanggung jawab saya, kedua profesi tersebut, dan dapat berjalan selaras tanpa ada yang saya kesampingkan. Begitu Pak. Jadi apa yang Ibu ingin capai untuk menyeimbangkan peran sebagai guru dan ibu rumah tangga? Dan bagaimana Anda, keseharian Anda bisa berjalan dengan ideal? Eee, Begini Pak, saya ingin dapat menyelesaikan kedua tugas saya, tanggung jawab saya dengan baik, baik di sekolah maupun di rumah. Saya ingin memberikan perhatian penuh kepada murid-murid saya di sekolah, apalagi saya sebagai wali kelas, dan juga kepada keluarga saya di rumah. Bisakah Anda jelaskan lebih teliti atau detail tentang apa yang Ibu hadapi dalam keseharian Ibu? Kapan dan di mana Anda merasa paling sulit untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut? Begini Pak, saya merasa, waktu saya tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas. Contohnya, saya kan sebagai ibu rumah tangga yang punya seorang bayi yang masih butuh kasih sayang, perhatian ekstra, eee, saya mau apa, saya masih menyusui, sementara saya juga harus, mengerjakan tugas profesi saya sebagai guru di sekolah. Akhirnya bayi saya terpaksa saya titip di rumah neneknya, yang jarak sekolah dengan tempat tinggal saya itu kurang lebih 40 kilometer, Pak. Coba bayangkan, Pak, 40 kilometer itu baru pergi saja, belum pulangnya. Jadi tidak mungkin saya bisa membawa bayi ke sekolah, apalagi saya hanya naik motor ke sekolah. Eee Belum lagi tugas saya di rumah, Pak, seperti memasak, membersihkan. Terkadang saya merasa stres dan lelah karena merasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya. Sementara tugas saya di sekolah juga banyak, Pak, seperti wali kelas yang harus mengontrol anak wali saya setiap hari. Belum persiapan materi mengajar, belum mengajarnya, memeriksa tugasnya anak-anak, membuat perangkat pembelajaran, eee, masih banyak tugas saya di sekolah, Pak. Semua itu membutuhkan waktu yang ekstra untuk menyelesaikan semuanya itu, gitu, Pak. Jadi kalau seperti itu, strategi apa yang sudah Ibu coba untuk mengatasi hal itu? Dan apa strategi itu berhasil? Adakah yang perlu dirubah? Eee Saya sudah mencoba, Pak, memanajemen waktu saya, misalnya membuat jadwal harian dan membagi tugas dengan suami saya. Saya juga berusaha untuk lebih fokus dan menyelesaikan tugas pada satu waktu. Namun, terkadang jadwal saya berubah karena ada hal yang tidak terduga, dan itu membuat saya kembali merasa kewalahan. Akhirnya pada jadwal yang sudah saya susun sedemikian rupa, akhirnya berantakan lagi karena tambahan yang tidak terduga. Waktu saya jadi bertabrakan, Kak. Mungkin Ibu bisa mendelegasikan beberapa tugas rumah kepada anggota keluarga lain atau menggunakan jasa asisten rumah tangga. Anda juga bisa memanfaatkan waktu di sekolah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, seperti menyiapkan bahan makanan atau membuat daftar belanja.
Idenya bagus juga ya, Pak. Saya bisa membuat, meminta bantuan murid-murid untuk menyelesaikan tugas kecil, seperti membagikan buku-buku ya, dan merapikan ruangan. Dan saya bisa mencoba lebih tegas dalam mengatur waktu dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Kecuali kalau ada kegiatan yang sangat penting ya, Pak. Ya, oke, sudah sangat bagus tekniknya Ibu. Sekarang mari kita bahas tentang komitmen Ibu ya. Seberapa besar komitmen Anda untuk mencoba hal baru dan membuat pemahaman dalam keseharian Ibu? Saya sangat berkomitmen untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hidup saya. Saya ingin mencoba semua strategi yang kita diskusikan pada hari ini dan melihat mana yang paling cocok untuk saya, Pak. Baik sekali Ibu. Apakah ada dukungan yang bisa saya berikan untuk membantu Anda dalam menetapkan strategi ini? Dukungan Bapak sangat membantu dan sangat berarti buat saya. Saya ingin berbagi kemajuan dan mendiskusikan hambatan saya yang mungkin saya temui nanti. Tentu saja, ingatlah bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan. Kita dapat terus menyempurnakan strategi berdasarkan pengalaman dan umpan balik Anda. Terima kasih atas keterbukaan dan kesediaan Ibu Eli untuk mencari solusi tentang apa yang Ibu Eli alami pada hari ini. Alhamdulillah sekarang Pak, saya merasa lega karena jujur saya seakan merasa stres mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah menyangkut keluarga ya dengan profesi. Agak khawatir sih takutnya tidak bisa menjalankan kedua pekerjaan saya. Syukurlah kalau Ibu Eli sudah merasa lega. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Sekarang saya merasa sedikit lega, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang profesional dan tidak mengesampingkan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Amin, sama-sama Bu. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilyas. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak bersama kucinya. Terkait proses coaching, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan ini Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridho. Iya. Tentu saja boleh. Oke, baik. Nah Bapak, untuk pertanyaan pertama, ini ada yang saya mau tanyakan Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Pada pelaksanaan coaching tadi, saya sudah berupaya untuk berperan sebagai coach, di mana saya memberikan proses kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Ya. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi yang ada pada coach. Baik ya. Baik Pak, ya yang sudah Bapak sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, yaitu terbukti tadi tidak ada sekat di antara coach dengan coach. Mereka adalah teman-teman sebagai tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Bapak juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Kemudian dari catatan saya juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai di prasporpisi tadi. Jadi Bapak ada dua tadi, itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sudah selesai semua, sudah ada Pak. Dari catatan saya yang sudah saya catat tadi juga sudah terlaksana Bapak. Itu yang tadi ada proses di situ, proses tirta. Kemudian menggunakan rasa di dalamnya.
Eh, Berikut, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, sangat luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Ilyas. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, nih kira-kira Bapak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Berdasarkan hasil proses coaching tadi, untuk kedepannya mungkin saya akan mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan relax Ya. untuk mengungkapkan setiap permasalahan-permasalahan saya. Oke, baik Pak. Jadi kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Bapak agar lebih dikembangkan ya Pak? Iya. Oke. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Dan juga tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coaching atau mitranya ya Pak. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya kedepannya ketika memberikan proses ini bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching itu tersendiri Pak. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Jadi Bapak tetap berpegang teguh pada alurnya Tirta. Jadi alur Tirta ini tetap dilaksanakan terus. Terima kasih banyak Pak. Ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Makasih Pak, makasih. Baik Pak. Saya kira kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.